Shalom Bapak dan Ibu terkasih. Saat ini hari Senin 17 Mei 2021. Untuk itu mari kita bersama mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oekumene di Indonesia atau GKO dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M. Untuk itu mari kita berdoa. Memasuki kedalaman hubungan denganmu ya Allah, dengan keheningan diri, rindu mendengar bagian firman-Mu adalah hal yang utama dalam hidup ini. Mari ya Allah, berfirmanlah kepada setiap kami, sebab kami telah siap untuk mendengar dan siap dimampukan untuk kami dapat melakukan apa yang Kau ajarkan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup dalam kehidupan kami telah berdoa. Amin. Ibu Bapak kekasih Kristus, untuk merenungkan firman Tuhan ini, saya bersama istri, yaitu Ibu Yuni, secara bergantian mengajak agar setiap kita untuk dapat menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan. Bacaan hari ini dari Mazmur pasal 1 ayat yang ke-1 dengan judul renungan singkat adalah Keputusan Menentukan Pilihan. Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Dalam perenungan ini, di pembacaan yang sudah dilakukan, kita mau mempelajari atau menggali isi Alkitab dengan menggunakan pertanyaan berikut. Yang pertama, pertanyaannya, apakah saudara mau hidup penuh kebahagiaan? Tentu saja, kita hidup untuk meraih kebahagiaan sejati yang dari Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Sebab Tuhanlah sumber kebahagiaan, yang dengan penuh kasih telah menyediakan kebahagiaan bagi seluruh umatnya. Kebahagiaan seperti apa yang diberikan kepada umatnya? Pertama, tentu kebahagiaan karena umat dapat memiliki hubungan kembali kekal dengan Allah oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian yang kedua, kebahagiaan karena kita umat telah menerima kasih karunia, yaitu sesuatu yang harusnya tidak pantas kita terima, tetapi gratis diberikan oleh Allah ketika kita membuka hati percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima rahmat, yaitu hukuman karena pelanggaran dosa kita yang harusnya kita terima, tetapi kita diluputkan oleh Kristus yang menggantikan dosa kita. Yang ketiga, hidup kita sekarang yang dituntun oleh Roh Kudus, dilindungi oleh Allah, disertai oleh Tuhan, dan mengucap syukur kita ada di dalam komunitas gereja Tuhan, dalam keluarga kita, dibangun bersama-sama, diingatkan bersama-sama, didorong bersama-sama untuk mengalami kehidupan yang secara rohani berakar, bertumbuh dalam iman, berbuah dan berlipat ganda dalam kehidupan sesama. Juga berkesempatan mewariskan hubungan dengan Allah dalam keluarga kita turun-temurun. Inilah pilihan yang dari Tuhan. Mari kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Bagaimana caranya agar kita hidup penuh kebahagiaan Tuhan? Tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Puji nama Tuhan. Lalu arti sederhananya kira-kira apa ya?
berusaha hidup dalam nilai firman Tuhan. Apakah mungkin kita dapat hidup tidak mengikuti nasihat orang fasik, hidup tidak terpengaruh orang berdosa, dan hidup tidak bersekutu dengan kumpulan pencemooh? Ini adalah pilihan, tetapi jawabannya adalah ketika kita memilih menerima kebahagiaan dari Tuhan, kita pasti dapat hidup dalam firman Tuhan. Jika dalam keseharian hidup kita dapat menjaga hati, pikiran, kehendak kita, dan tujuan hidup kita selalu dikendalikan oleh Allah, yaitu dengan hidup penuh pujian, syukur, penyembahan, doa, merenungkan firman, dan mempraktikkan firman. Apa yang menjadi komitmen kita? Komitmen kita yaitu 1. Menolak hidup mendua hati, menahan diri tidak terlibat dalam dosa, menjauhkan pikiran atau kehendak hidup yang menentang akan pengenalan akan Allah, dan tidak mengaminkan pencemooh. Yang kedua, terus menyembah, memuji Tuhan, percaya dan mempercayai Tuhan sehingga dipuaskan dahaga jiwa kita. Yang ketiga, terus taat melakukan perintah Tuhan. Yang keempat, terus menjadikan Yesus Kristus sebagai penguasa tunggal atas hidup kita, bukan yang lain. Puji nama Tuhan. Itulah yang disebut pilihan hidup orang percaya. Inilah yang kemudian keputusan menentukan pilihan. Mari kita lakukan komitmen kita dengan kekuatan pimpinan Roh Kudus dalam mewujudkannya. Untuk itu, mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, mampukan kami untuk dapat melakukan komitmen kami di saat ini, agar hidup kami menunjukkan tanda sebagai orang percaya yang memiliki kebahagiaan sejati yang dari Tuhan, agar kami dapat terus membagikannya dalam kehidupan sesama kami. Kami berdoa bagi siapa saja yang mendengarkan renungan hari ini, agar kami semua hidup menyembah, memuji, percaya kepadamu ya Yesus Kristus, Tuhan kami di sisa waktu hidup kami. Sebab untuk itulah alasan kami masih tinggal dalam dunia ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dalam kehidupan kami telah berdoa dan menerimanya. Amin.